warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, hari ini kita masuk di mata kuliah perilaku organisasi untuk semester pendek, di mana perilaku organisasi ini pastinya sudah pernah dapat dan juga sudah pernah ada sebelum kalian mengambil semester pendek. Nah, perilaku organisasi ini sebenarnya adalah di mana sebuah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai perilaku, ini adalah sebuah aturan yang memang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kenapa kita harus mempelajari perilaku organisasi? Karena kita harus mengetahui bagaimana aturan-aturan dalam organisasi, karena perilaku yang ada dalam diri kita itu tidak sama dengan perilaku yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam perusahaan ataupun tempat kalian bekerja. Nah, di sini ada 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi. Yang pertama adalah faktor kelompok. Nah, faktor kelompok ini karena pastinya dalam organisasi ini adalah kita berkelompok ataupun memang orang yang memang harus masuk di dalam sebuah organisasi. Pastinya ada komunikasi, kekuasaan, politik, dinamika kelompok, kemudian konflik dan negosiasi serta kepemimpinan. Nah, di sini ini juga yang akan menentukan faktor daripada perilaku dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian adalah faktor individu. Jadi memang di dalam perilaku organisasi ini ada faktor juga kelompok, ada juga faktor individu, di mana faktor individu ini adalah perilaku seorang individu di organisasi meliputi kepribadian, nilai, sikap, emosi, dan mood serta motivasi. Nah, biasanya emosi ataupun sikap kita yang ada di rumah biasanya akan berbeda ketika kita masuk dalam organisasi, karena nanti kita harus mengikuti aturan yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Bagaimana cara bisa mengendalikan diri kita, mungkin dalam bernegosiasi ataupun dalam bersikap. Nah, yang ketiga ini adalah ini adalah kultur ini budaya ya, yang dimana sumber daya manusia dan perubahan organisasi dan manajemen stres. Artinya manajemen stres ini adalah dimana kalau kita dalam organisasi itu ada namanya budaya organisasi yang harus kita ikuti ya, ataupun praktek dan juga kebijakan organisasi. Bagaimana sumber daya manusianya, kemudian bagaimana perubahan organisasinya dalam manajemen ya. Nah, kemudian di sini ada model perilaku keorganisasian. Ini ada menurut Robbins dan Judge, di mana ini ada individual, grup, organisasi ya. Jadi kita dari individu ke grup, kemudian ke organisasi level. Jadi memang organisasi atau perilaku organisasi itu dibentuk dari individu dulu, kemudian ke kelompok, dan masuklah ke organisasi. Nah, perilaku organisasi ini adalah sebuah bidang kajian yang didukung oleh berbagai macam bidang ilmu, seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi, yang mana memang psikologi ini kita harus mengetahui bagaimana sikap daripada karyawan masing-masing ya, sosiologi dan juga antropologi. Nah, perilaku ini adalah sebuah fungsi atau interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Berarti seseorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri, dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Nah, memang setiap individu ini memiliki perilaku yang berbeda-beda ya, dan juga memang memiliki sifat-sifat khusus dan juga karakteristik. Nah, kemudian di sini ada model umum perilaku dalam organisasi. Yang pertama adalah karakteristik individu, bagaimana kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lainnya. Kemudian ada tugas-tugas wewenang untuk karakteristik organisasi, yang pastinya ya ada tugas, wewenang, tanggung jawab yang akan membentuk sebuah perilaku dalam organisasi. Nah, kalau karakteristik individu ini adalah kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman. Ini adalah bagaimana seorang individu itu memiliki perilaku yang memang ada, ataupun misalnya mampu, kemudian kebutuhan juga, kemudian bisa dipercaya, dan pengalaman juga ada, dan lain sebagainya, yang membentuk
perilaku individu dalam organisasi, karena karakteristik organisasi juga sudah jelas, ada tugas, wewenang yang dimana ini adalah saling berkaitan. Nah, kemudian pondasi perilaku individu, sikap dan kepuasan kerja ya. Ini dalam pondasi itu artinya bahwa ada pegangan ya yang mempengaruhi perilaku seseorang ya. Yang pertama adalah karakteristik biografi, ini adalah karakter personal yang melekat di diri seseorang seperti usia, gender dan status. Pernikahan ini adalah perilaku ya, berbeda, cuma memang biografi ini juga penting. Kemudian kemampuan, kapasitas yang dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan sesuatu pekerjaan ya. Ini terdiri dari kemampuan intelektual atau IQ dan kemampuan fisik. Kemudian ada juga pembelajaran, perilaku individu tidak muncul secara tiba-tiba karena memang pembelajaran ini dimulai dari pengalaman ya, biasanya seperti itu. Pembelajaran itu dimulai dari pengalaman yang sudah ada. Nah, di sini saya contohkan seperti seorang bayi tidak langsung tahu cara melakukan sesuatu tanpa diajari terlebih dahulu. Oleh sebab itu, pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seorang individu. Jadi biasanya pembelajaran ini kalau kita masuk dalam tenaga kerja ataupun masuk di perusahaan, kita diajar dulu ataupun di training dulu ya, sehingga kita mempunyai pengalaman yang memang bisa mengerjakan yang memang menjadi suatu tugas daripada perusahaan tersebut. Nah, ini ada sikap. Attitude ya, diartikan sebagai pernyataan evaluatif atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Nah, ini sikap ini biasanya kita akan melihat ataupun sikap kita akan berbeda ketika ketemu sama orang ya. Mungkin karena kita lihat seperti apa, kemudian kita menilai dia, misalnya karena saya melihat dia buruk, jadi sikap saya langsung menjauh, misalnya seperti itu. Jadi memang sikap atau attitude itu dalam organisasi tidak boleh seperti itu ya. Jadi harus kita bisa menyesuaikan terhadap situasi ataupun organisasi tersebut. Nah, kemudian Robbins dan Judge ini mengungkapkan ada 3 komponen sikap atau attitude ya. Yang pertama adalah komponen kognitif. Ini adalah inti dari sikap yang berupa penjelasan atau kepercayaan tentang sesuatu hal. Jadi biasanya ada orang yang percaya atau tidak ya. Kemudian komponen afektif, ini komponen sikap yang bersifat emosional atau bagaimana seseorang merasakan sesuatu hal, seperti apakah dia merasa senang atau merasa tidak senang. Kan biasanya kita ketika melihat orang lain misalnya berbicara agak kasar, kemudian sikap kita pasti akan langsung emosional ataupun kita merasa tidak senang. Nah, ini juga yang kita harus pelajari dalam perilaku ya. Kemudian komponen perilaku yaitu intensi untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau suatu hal yang didasarkan pada keyakinan. 3 komponen sikap tersebut memberikan pemahaman bahwa sikap individu dibentuk oleh kognisi dalam menggunakan rasio yang dikomunikasikan dengan kekuatan emosi yang akan mendorong seseorang individu untuk menunjukkan perilaku tertentu. Jadi memang komponen sikap tadi itu adalah memang pemahaman yang mana dibentuk untuk kita supaya lebih mengenal ataupun lebih mendorong untuk menunjukkan perilaku tertentu. Nah, di sini ada kepuasan kerja ya. Nah, di sini kepuasan kerja. Kenapa kepuasan kerja masuk di perilaku organisasi? Karena memang perilaku organisasi itu pastinya akan menunjukkan sikap di mana kita akan puas atau tidak bekerja. Nah, kemudian ini manajer. Kenapa saya buat modul? Karena memang tidak mungkin dalam semester pendek ini saya mau buat misalnya per itemnya ataupun per pertemuannya satu-satu, karena ini nanti akan memakan waktu yang lama. Jadi modul ini bisa juga dipelajari dan juga nanti saya akan jelaskan semuanya ya. Ini ada pekerjaan manajer. Manajer ini adalah atasan ya, di mana manajer atau administrator bekerja pada organisasi, individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Jadi memang pekerjaan manajer ini adalah di mana dia adalah bagian yang memang mengatur ataupun administratornya ya, yang memang bisa memberikan suatu arahan-arahan pada bawahannya.
Ini pekerjaan manajer ya, ada pendekatan fungsi di mana planning, organizing, kemudian leading dan juga controlling. Nah, di sini juga jelas ya tantangan-tantangan yang ini ya, pekerjaan manajer, kemudian tantangan dan juga peluang perilaku organisasi ini adalah peningkatan penugasan ke luar negeri ya. Ini kalau kita merespon globalisasi ya, bekerja dengan individu yang kultur yang berbeda, menanggulangi reaksi anti kapitalisme, memantau perpindahan pekerjaan ke negara-negara yang mempunyai tenaga kerja berbiaya rendah. Jadi ini adalah tantangan dan peluang perilaku organisasi. Jadi memang perilaku organisasi itu kenapa harus dipelajari, karena memang di situ terdapat banyak perilaku seseorang atau individu yang memang masuk dalam suatu organisasi itu bagaimana caranya ya, apakah kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Jadi kita tidak boleh sesuai dengan sikap kita yang ada di rumah. Nah, di sini tantangan dan peluang perilaku organisasi ini adalah mengelola keragaman angkatan kerja ya. Menerima keragamannya artinya karena kita ini adalah berbeda-beda, pastinya akan berbeda agama, gender, ras, asal negara, kemudian usia, disability, pasangan ya. Ini adalah angkatan kerja, keragaman angkatan kerja di mana perilaku kita harus kita sesuaikan dengan keragaman orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi harus kita melihat dari demografinya ya, kemudian dari apakah ini keragaman ya, keragaman orang-orang. Misalnya kalau kita bertemu sama orang-orang yang memang mempunyai emosi yang keras, mungkin bukan emosinya tetapi dengan cara bicaranya yang keras. Nah, kita adalah orang yang tidak pernah mungkin mendengar orang-orang yang berbicara dengan keras. Nah, disitulah kita bisa mempelajari bahwa ternyata perilaku organisasi itu bukan hanya orang-orang yang memang diatur untuk lembut ya, maksudnya orang-orang yang lembut berbicara, tetapi ternyata ada orang yang keras berbicara tetapi tidak marah, tetapi hanya keras untuk berbicara saja. Nah, disinilah kita juga harus melihat, jangan sampai kita langsung ilfil atau tidak menyukai orang tersebut ya. Kemudian tantangan dan peluangnya ya, meningkatkan kualitas dan produktivitas, merespon kurangnya tenaga kerja, meningkatkan layanan pelanggan. Nah, di sini ini banyak ya. Nah, kalau ini manusia dalam perilaku organisasi, nanti minggu depan kita lanjutkan ya. Nah, kalau yang tadi adalah memang khusus untuk pengertian daripada perilaku organisasi. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi nantinya boleh ditanyakan kepada saya apa-apa saja yang memang kurang sebagai supaya kita ada masukan dan juga nanti kita bisa sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.